with the virus, you know. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film seru lagi berjudul Last Man Down yang dirilis pada tahun 2021. Mengisahkan tentang seorang mantan anggota pasukan khusus yang membelot setelah istri tercinta dibunuh oleh atasannya sendiri. Wah, parah. Dia pun bersembunyi di tempat yang jauh dan pada waktunya nanti akan membalaskan dendam sang istri dengan balasan yang setimpal. Bagaimanakah cerita lengkapnya? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Last Man Down. Film dibuka dengan adegan yang sangat menegangkan di mana John Wood yang merupakan anggota pasukan khusus sedang diinterogasi oleh atasannya yang bernama Kolonel Paijo. Selain John, istrinya juga diculik untuk mengancam John. Kota itu sedang dilanda pandemi virus yang mematikan dan warga kota Westburg hanya berjumlah sebanyak 5.000 orang. Dari 5.000 orang tersebut, 3.000 diantaranya tewas terinfeksi virus dan 1.500 orang dirawat di rumah sakit, yang artinya ada 500 orang berkeliaran bebas. Kolonel Paijo menduga kalau John sengaja membebaskan orang-orang tersebut dari pengawasan militer. Namun John membela dirinya dengan mengatakan bahwa ketika pasukannya datang, para warga yang berpotensi terpapar virus itu sudah pergi. Sayangnya, Kolonel Paijo tidak puas dengan jawaban semacam itu. Dia pun langsung mengancam akan menghabisi istri John. John pun sontak berusaha menghentikan Kolonel Paijo. Namun sayangnya, dia tidak berdaya dan hanya bisa melihat istrinya dibunuh di depan matanya sendiri. Tiga tahun kemudian, kita melihat John yang kini hidup mengasingkan diri di sebuah tempat terpencil dekat hutan. Dan selama waktu 3 tahun tersebut, John hanya bisa meratapi kematian sang istri sambil terus menjalani hidup. Namun walaupun hatinya masih hancur, John tetap menjaga otot-ototnya tetap kuat dengan mengangkat batang kayu hingga menggenjot kebugarannya. Selain mengingat kejadian tragis yang menimpa istrinya, John juga masih terbayang-bayang wajah bengis Paijo dan tentara lainnya yang membunuh warga secara semena-mena. Setiap kali mereka mendapatkan laporan ada warga yang terinfeksi virus, mereka akan langsung menghabisi warga tersebut tanpa basa-basi. Get down! Traitor! Leave him alone! Hal itu kemudian membuat John Wood sangat muak dan marah. Dan saat itulah dia keluar dan membela warga yang tidak bersalah. Namun sayangnya dia malah dianggap sebagai pengkhianat oleh sesama rekannya. Dan setelah John dianggap pengkhianat dan istrinya dibunuh, Paijo berkelit dengan mengatakan kalau istrinya John terinfeksi virus dan keputusannya itu sudah tepat. Namun John tidak bisa menerima hal tersebut karena Paijo sama sekali tidak melakukan pengujian kesehatan kepada istrinya. Sementara itu, Paijo merasa heran kepada John karena bisa kebal virus. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki kekebalan tinggi. Karena hal itu, John pun kemudian dijadikan bahan penelitian oleh para ilmuwan. John dikirim ke sebuah kapal untuk diteliti. Namun keputusan mereka itu sangat tidak tepat karena John memiliki otot kawat tulang besi. Take him alive. Get over here, you little fucker. Dan John pun berhasil kabur dari tempat itu dengan sangat mudah. Adegan kembali berpindah ke masa kini, di mana John sedang menghangatkan diri di dekat perapian.
Namun tiba-tiba John dikejutkan oleh seorang wanita yang muncul dari hutan. Wanita itu tampak terluka di bagian perut. Dia terhuyung kemudian tumbang. John yang melihat itu pun langsung menolong wanita itu. Keesokan harinya, wanita itu terbangun dari pingsannya. Dia terkejut ketika mendapati dirinya berada di rumah orang asing. John yang ingin berniat membantu pun berusaha meyakinkan wanita itu bahwa dia bukanlah orang jahat. John mengatakan kalau peluru yang ada di tubuh wanita itu harus dikeluarkan agar tidak terjadi infeksi yang fatal. Wanita itu pun mau tidak mau mengiyakan apa kata John karena tidak ada siapapun selain pria itu. Namun sebelum John mencabut peluru dari tubuhnya, wanita itu mengajak John berkenalan. Dan nama wanita itu adalah Maria. Seusai berkenalan, John tidak berbasa-basi lagi dan langsung mencabut peluru dari tubuh Maria. John kemudian terkejut saat melihat bentuk peluru itu. Ada semacam chip pelacak yang ditanam. John pun langsung tahu kalau Maria adalah buronan Paido CS. Selain peluru, John juga melihat ada tato barcode di lengan Maria. Tapi tentu saja itu bukan barcode pembayaran Indomaret. Setelah itu, John mempersilahkan Maria untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Tapi setelah itu, Maria harus pergi dari situ karena John ingin hidup dalam kedamaian. Dia tidak ingin berurusan lagi dengan Paijo karena sampai saat ini John masih belum bisa move on dari masa-masa kelamnya 3 tahun lalu. Setelah tinggal di rumah John selama beberapa hari, Maria pun berusaha membantu pria yang menyelamatkannya itu dengan membelah potongan batang pohon untuk dijadikan kayu bakar. Namun John melarangnya melakukan itu karena dia bisa sendiri. Selagi John membelah kayu, Maria menggabut di dalam rumah. Namun tak lama setelah itu, John kedatangan tamu tak diundang. Dan tamu itu adalah tentara yang bertugas melacak warga yang terinfeksi virus. John awalnya tidak mempedulikan mereka, tapi saat mereka memaksa masuk ke rumahnya, John pun marah dan menghabisi mereka semua. With the virus, you know. Search your place. John kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan Maria, tapi wanita itu ternyata sudah lebih dulu menembak tentara itu dengan menggunakan senjata milik John. Setelah menghabisi para tentara, John pun menyingkirkan jasad mereka satu persatu. Maria kemudian mengikuti John masuk ke gudang. Dia sangat terkejut ketika melihat John menyimpan banyak senjata api. John pun menjelaskan kalau senjata itu adalah persiapan untuk perang. Dia tidak menjelaskan perang apa yang dimaksud, tapi yang jelas bukan perang melawan sindikat perdagangan cupang. Setelah mendengar itu, Maria pun bertanya apa rencana John berikutnya. Bukannya menjawab, John malah memberikan kain pel dan menyuruh Maria membersihkan darah tentara yang berceceran di rumahnya. Kemudian adegan beralih ke pos militer, di mana 2 orang tentara bernama Grenade dan Babang Tamfan yang sedang menunggu anak buah mereka. Anak buah mereka seharusnya sudah kembali dan membawa Maria, tetapi tidak ada tanda-tanda mereka masih hidup. Mereka pun berpikir untuk mengirim pasukan lain. Setelah itu, Grenade yang sedang dalam mood buruk pun langsung menantang anak buahnya untuk bertarung. Break it up. Your job. Namun wanita ini ternyata sangat kuat lebih dari apa yang kita bayangkan. Setelah Grenade mengalahkan semua anak buahnya, Tuki Min tiba-tiba datang dan memprotes apa yang dilakukan wanita itu. Ternyata mereka seharusnya masih menjadi didikan Tuki Min, tapi Grenade malah membuat mereka babak belur. Di sisi lain, John mulai merasa was-was karena tentara-tentara itu sudah tahu tempat persembunyiannya. Dia juga sebetulnya cukup curiga dengan Maria yang bisa sampai ke rumahnya. John merasa itu terlalu berlebihan untuk menjadi sebuah kebetulan. Namun melihat Maria yang tidak menunjukkan tanda-tanda berbahaya, John akhirnya membolehkan Maria tinggal lebih lama. Selain itu, hubungan pertemanan mereka menjadi lebih dekat dan John mulai terbuka pada Maria dengan menceritakan yang terjadi kepada mendiang sang istri.
Padahal sebelum itu hidup John dan istrinya sangatlah bahagia. Keesokan harinya, John mulai membuat skema pertahanan untuk berjaga-jaga kalau para tentara itu akan mengirim lebih banyak pasukan ke sana. Dia membangun tempat perlindungan untuk tembak, menembak, menyegel rumah, menggali lubang, dan lain-lain. Semua itu dia persiapkan untuk perang yang tidak tahu kapan datangnya. Setelah seharian bekerja, John dan Maria kembali duduk dan makan bersama di depan api unggun kecil yang mereka buat. Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba Maria menyinggung soal vaksin. Maria mengatakan kepada John bahwa dirinya adalah vaksin dari virus itu. Maria kabur karena tahu bahwa nantinya vaksin itu akan disalahgunakan. Sementara dia ingin vaksin itu diperuntukkan bagi semua orang. Setelah mendengar hal tersebut, John justru berubah pikiran. Dia tidak ingin lagi membantu Maria karena risikonya terlalu besar. Maria kemudian memohon kepada John agar mau membantunya demi kebaikan bersama dan demi membalaskan dendam istrinya. Tapi pada akhirnya John pun mau membantu Maria. Bagaimanapun, dia juga harus memberi pembalasan kepada mereka yang mengkhianatinya dan membunuh istrinya. John kemudian menyiapkan senjata yang akan dia gunakan nanti. Selagi membersihkan pistol, John bertanya kepada Maria, kenapa dia mahir menggunakan senjata api. Maria pun mengatakan sejujurnya kalau dia pernah merampok dan dipenjara selama 10 tahun. Keesokan harinya, mereka mulai berlatih menembak. John mengajari Maria yang tidak terbiasa menggunakan senjata untuk membunuh. Wanita itu sebelumnya hanya menggunakan senjata untuk menakut-nakuti orang. You know to say it. What if it's no one is innocent? Hari itu utusan tentara datang lagi ke tempat John. Sama seperti sebelumnya, mereka tidak tahu kalau tukang kayu yang dia hadapi bukanlah sembarang tukang kayu. Ketika John masuk ke dalam gudang, para tentara itu diam-diam mengikutinya. Mereka berpikir kalau John sedang lengah dan tidak sadar sedang diintai. Namun, inilah yang terjadi. Good night. You don't let me leave with her. Dan 2 di antara tentara itu pun tewas di tempat. 1 tentara yang tersisa itu pun ketakutan dan langsung menyandra Maria. Dia mengira kalau John tidak akan berani menyerang. Namun nyatanya John sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Maria pun akhirnya berhasil melepaskan diri dari tentara itu. John kemudian keluar dari gudang sembari menarik busur panahnya. Dan tentara itu pun mati seketika. Setelah peristiwa penyerangan itu, John mengajak Maria untuk bersiap karena anak buah Paijo pasti sedang bersiap menuju ke sana. Dan benar saja, Paijo CS sedang mempersiapkan perlengkapan untuk menyerang John dan Maria. John pun tidak mau kalah. Dia juga telah menyiapkan semua perlengkapan mulai dari panah hingga granat. Selain itu, John dan Maria juga menyiapkan jebakan dengan bensin agar pasukan Paijo yang melintasi jalan area itu akan terbakar. Mereka berdua sangat totalitas dalam menghadapi Paijo CS. John bahkan sampai mencoreng wajahnya dengan cat agar terlihat lebih garang. Setelah itu, John menyuruh Maria untuk mengambil air karena keadaan akan memanas. Namun ketika Maria hendak mengambil air di sungai, tiba-tiba rombongan tentara muncul dan menodongkan senjata kepadanya. Yeah, it's her. Maria pun berhasil ditangkap. Namun ketika para tentara itu lengah, John tiba-tiba muncul dan membantai mereka. John dan Maria kemudian kembali lagi ke rumah dan bersiaga di sana. Karena kalau tidak dijaga, akan ada penyusup yang bisa diam-diam menyerang mereka.
John pun langsung menembak beberapa penyusup yang sempat bersembunyi di rumahnya itu. Di sisi lain, diperlihatkan kalau Babang Tampan masih hidup. Dia langsung melaporkan kejadian itu kepada Paijo. Di sini Paijo belum menyadari kalau tukang kayu yang dimaksud oleh anak buahnya itu adalah John Wood, sehingga dia masih meremehkannya. Sementara itu, John dan Maria masih melakukan bersih-bersih penyusup yang entah kenapa tidak ada habisnya. Namun Maria tiba-tiba diserang oleh salah satu tentara wanita. Mau tidak mau, dia harus bisa melawannya sendirian karena John sedang sibuk memburu para penyusup. Bad. I have orders not to kill you. Ciao, Bella. Namun untungnya, Maria cukup cerdik untuk menggunakan senjatanya ketimbang harus bertarung. Di sisi lain, Paijo memerintahkan Granite dan anak buahnya yang lain untuk segera menangkap Maria dan membunuh si tukang kayu yang mana adalah John. Pasukan Paijo pun mulai muncul dengan jumlah yang lebih banyak. Namun John dan Maria tidak gentar melihat hal itu. Mereka justru keluar dari tempat persembunyian mereka, terutama Maria karena dia tahu kalau dia tidak akan mungkin dibunuh. Kabar tentang pasukannya yang kewalahan pun terdengar ke telinga Paijo. Dia sekarang terlihat lebih gusar dari sebelumnya. Dia mencoba mencari tahu siapa sebenarnya si tukang kayu itu. Sementara itu, rencana dan skema penyerangan yang dibuat oleh John dan Maria berlangsung dengan lancar. Mereka dapat mengatasi para tentara itu dengan cukup efektif. Puluhan pasukan Paijo itu pun berhasil dilumpuhkan hanya oleh 2 orang. Setelah melumpuhkan kelompok terakhir, John memberitahu Maria kalau mereka harus segera menyelesaikan pertempuran sebelum matahari terbenam. Hal itu dikarenakan sulitnya penerangan di tengah hutan. Akan mustahil untuk menang jika mereka memaksakan pertempuran di malam hari. Di sisi lain, Paijo semakin tidak tenang karena banyak pasukannya yang tidak kembali. Mereka hanya punya satu kelompok yang masih bertahan di lapangan. Di saat situasi sudah agak tenang, mereka mendekati rumah John. Di sana mereka melihat ruang bawah tanah yang berisikan mayat-mayat para tentara. Dan ketika mereka sedang lengah, Maria muncul dan menembakinya. Granite, come in over to hell. Where does it lead? Sementara itu, John kembali masuk ke hutan untuk bersih-bersih. Namun tiba-tiba Babang Tampan muncul dari belakang. Dan John Wood pun berhasil ditaklukkan. Namun situasi terpojok tidak hanya dialami John. Maria juga dikepung oleh anak buah Paijo yang baru datang. Freeze! Setelah itu, Maria yang terkena luka tembak pun tumbang. Babang Tampan kemudian langsung menangkap wanita itu dan langsung membawanya melalui terowongan. Di sisi lain, Paijo mendapatkan laporan bahwa Babang Tampan membawa kabur Maria. Mengingat bahwa Maria adalah target yang penting, Paijo pun murka dan menembak orang yang melapor tersebut. In an image of impenetrable rule of fury. Paijo yang sudah muak dengan semua itu pun memerintahkan Granite untuk cepat-cepat menangkap Maria dan membunuh John dan Babang Tampan yang berkhianat. Sementara itu, Babang Tampan tersesat di dalam lorong. Saat dia kebingungan mencari jalan keluar, John tiba-tiba muncul lagi. Babang Tampan mengira kalau John sudah tewas, tapi nyatanya John memang susah mati. Mereka pun kemudian bertarung sekali lagi. I
Pertarungan sengit itu benar-benar membuat John menggila. Dan pada akhirnya, Babang Tampan harus mengakui kehebatan si John nanti di akhirat. Tak lama setelah itu, Maria kembali bangkit dan mengajak John pergi dari situ. Namun Granat dan pasukannya sudah tiba. Mau tidak mau, mereka harus menghadapi itu. Dan ketika amunisi sudah menipis, John dan Maria pun mencari tempat bersembunyi. Mereka menemukan ruang rahasia yang bisa digunakan untuk berlindung sementara waktu. Namun John memutuskan untuk bertempur dan meminta Maria untuk tetap bersembunyi. Awalnya Maria tidak mau John pergi, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. John kemudian mencari akses jalan menuju pintu keluar karena kondisi di bawah tanah sangatlah gelap. Namun ketika sudah sampai di atas, John sudah ditunggu Paijo dan pasukannya. Seperti biasanya, Paijo langsung banyak cincong di depan John. Setelah capek membacot, Paijo kemudian menanyakan keberadaan Maria kepada John. Namun John menjawab kalau dia telah membunuh Maria. Paijo jelas tidak percaya karena mantan rekannya itu tidak akan berani membunuh orang yang tidak bersalah. Paijo pun mengerahkan anak buahnya untuk menyiksa John sampai dia mengatakan lokasi Maria berada. Easy, John. Doesn't have to be high school. Enough! Karena John tidak mau buka mulut, Paijo pun frustasi. Dia akhirnya menyuruh anak buahnya untuk membunuh John. Namun John malah menghina Paijo dengan sebutan pengecut. Dia memprovokasi Paijo agar mau bertarung 1 lawan 1 dengan dirinya. Dan Paijo pun meladeninya. Melihat John yang lemah, Paijo mulai banyak omong. Dia sangat yakin bisa membunuh John yang hampir sekarat itu. Namun lagi-lagi John membuktikan kalau mati bukanlah passionnya. You join your wife in hell. Dan si songong Paijo pun tewas. Tewasnya Paijo justru membuat Granat berterima kasih kepada John. Karena selama ini dia sangat ingin menjadi pemimpin tim karena Paijo menurutnya terlalu banyak bacot. Namun dia memutuskan John tetap harus dibunuh. Dan ketika John akan ditembak, Maria muncul dengan 2 granat di tangannya. Dia mengancam akan meledakkan granat itu kalau John dibunuh. Maria kemudian memilih untuk menyerahkan diri kepada Granat dengan syarat John harus dibiarkan hidup. Granat pun setuju karena yang paling penting adalah Maria. Mereka kemudian membawa Maria pergi. John yang melihat itu pun berjanji akan menemukan dan menyelamatkan Maria. Di akhir film kita diperlihatkan adegan flashback di mana Maria mendonorkan darahnya sebanyak 3 botol kecil. Dia juga menulis sebuah surat untuk John agar dia mau menyumbangkan darah itu kepada warga yang membutuhkan. Dan film pun tamat dengan ending yang menggantung seperti hubungan kamu. Film ini menyadarkan kita bahwa orang yang bernama Paijo pasti menyebalkan.
Kalau kalian berteman dengan Paijo, bujuk dia untuk mengganti namanya, misalnya jadi Samidi. Selain itu, film ini juga mengajarkan kita untuk still in the house seperti John dikala dompet mulai menipis. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang suka lebih tahu lagu remix timbang aslinya, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya seru filmnya bro. Bang editor, request jedak-jeduk di ending. Kukira hanya tukang kayu, ternyata bisa dengan mudah membunuhmu. Meledak.